Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengatasi bagian jalur selang untuk ke reservoir ya, atau lubang tempat selang yang menuju tabung reservoir punya radiator motor Vario ini ya guys ya. Oke, jadi di sini kondisinya ini sudah patah yang bagian kecil ini. Ini tuh tempat mencolokkan selangnya, selang pembuangan ya ke tabung cadangan atau reservoir. Oke guys, jadi bagaimana cara mengatasi bagian tapak selang yang patah ini, simak terus videonya ya. Oke guys, jadi sebelumnya ini kondisinya ini disumbat ya, bagian jalur selangnya ini ditutup dengan lem sebelumnya oleh pemiliknya. Karena sudah patah sebelumnya ya. Ini motor Vario 125. Ini kondisi motornya. Oke, jadi untuk bagian selang ini pun tadinya juga disumbat ya. Disumbat juga menggunakan ini ya. Jadi tadi posisinya disumbat seperti ini. Oke guys. Dan untuk bagian radiatornya juga tadi ini disumbat ya menggunakan lem Dexton. Oke guys, jadi akibatnya ketika ini disumbat mengakibatkan seal water pumpnya bocor ya, seal water pump bocor dan motor ini jadi kehabisan air radiator ya, dan mengakibatkan ini guys jadi bongkar mesin ya guys ya, karena motornya mengalami overheat karena air radiatornya sudah kering dipaksa jalan, dan akibatnya jadi ini ya guys ya, jadi bongkar mesin ya gara-gara selang kecil ini dan kehabisan air radiator ya, karena seal untuk water pumpnya bocor ya guys ya. Oke guys, jadi saya jelaskan sedikit cara kerja atau fungsi dari lubang ini ya. Oke, jadi lubang untuk tabung pembuangan atau penyimpanan air radiator ini atau tabung reservoir itu sangat penting sekali ya gunanya. Jadi jangan sekali-sekali menyumbat bagian lubang ini. Jika kondisinya sudah patah, lebih baik langsung diperbaiki ya. Karena untuk lubang ini sebagai pengatur volume dari air radiator di dalam radiator ini. Jadi cara kerjanya saat mesin dalam kondisi panas yang maksimal, itu air radiator ini akan meluap ya, akan meluap dan akan dibuang melalui lubang ini, selang ini ke jalur tabung reservoirnya. Oke, jadi jika ini disumbat ketika suhu panas mesin mencapai maksimalnya ya, saat mencapai suhu panas maksimal ini air radiator akan meluap ya, akan meluap. Jika ini kondisinya tersumbat, dia tidak bisa terbuang ya, terbuang air radiatornya menuju tabung penampungan. Jika ini disumbat, dia tidak akan bisa keluar, dan itu akan mengakibatkan tekanan di dalam radiator ini sangat tinggi sekali, dan pastinya air radiator ini akan mencari celah untuk apa ya, untuk keluar tekanannya itu, dan mengakibatkan nanti seal radiator atau seal water pump itu cepat bocor ya, karena luapan dari air ini tidak bisa keluar dan akan mencari celah atau mencari tempat yang paling mudah ya untuk keluar, yaitu seal atau seal water pump. Karena bahannya karet, pasti itu sealnya akan cepat rusak ya, cepat bocor jika ini disumbat ya guys ya. Oke guys, dan pastikan juga tutupnya ini kondisinya baik juga ya, karena untuk tekanannya itu bekerja jika pir ini bisa naik ya, naik ke atas gini. Jadi pastikan juga untuk kondisi tutupnya ini pirnya berfungsi dengan normal seperti ini ya. Oke, dan ketika nanti kondisi mesinnya sudah mati ataupun sudah mulai mendingin kembali, itu nanti air radiatornya akan tersedot kembali ya, tersedot kembali saat radiator ini mulai mendingin. Saat kondisi sudah berhenti mesinnya, dia akan disedot kembali ya dari tabung reservoir tadi, disedot kembali masuk ke dalam lewat jalur ini juga ya.
lewat sini ya. Jadi ini untuk tutup radiatornya ini, lihat ini bisa berfungsi juga. Ini akan terbuka saat kondisi keadaan radiatornya ini kembali mendingin ya, atau kembali suhunya kembali dingin, dia akan terbuka seperti ini dan menyedot kembali air radiator yang ada di tabung reservoir tadi ya. Oke guys, jadi bagi teman-teman yang sering mengalami seal water pumpnya atau seal pompa radiator sering bocor di motor Vario 125 ataupun 150 ataupun yang lainnya, itu bisa langsung cek bagian jalur untuk selang ke menuju tabung penampungannya ya, apakah terjadi sumbat atau sudah patah atau bekas dilem. Jadi pastikan selang ini jalurnya lancar ya menuju ke tabungnya, itu jangan sampai tersumbat ataupun disumbat ataupun dilem ya. Dan untuk bagian tutupnya juga pastikan berfungsi dengan baik seperti ini ya. Oke, ini pirnya masih berfungsi dengan normal dan bagian tengahnya juga masih berfungsi dengan normal ya guys ya. Oke, jadi itu salah satu penyebab seal water pump itu sering bocor ya, karena seal water pump itu bahannya karet dan ketika tekanan di radiator ini sangat tinggi, saat ini posisi disumbat pasti seal radiator dulu yang gampang bocor ya guys ya. Oke guys, lanjut kita ke proses perbaikan lubang yang patah ini ya. Oke guys, di sini saya menggunakan ini ya. Jadi di sini ada bekas tutup radiator punya motor Jupiter Jet yang ada dratnya di bagian sini. Oke, nah ini kondisinya dicabut ya bagian ininya. Yang mau kita gunakan hanya bagian selang ini aja ya, selang besinya ini di bagian atasnya. Oke, jadi gunakan selang ataupun pipa seperti ini yang berlubang ya, yang ada dratnya ya. Usahakan yang ada dratnya, jangan yang licin seperti ini ya, jangan bagian ininya atau yang tidak ada dratnya, karena nanti jika dipasang dia gampang lepas ya guys ya, tidak bisa mengunci. Oke, jadi fungsinya drat ini supaya nanti bisa mengunci ya, tidak gampang lepas. Oke, jadi bagi teman-teman yang tidak punya tutup bekas karburator seperti ini, bisa menggunakan bahan lain ya, yang penting ada dratnya, ataupun bisa menggunakan baut nipple seperti ini. Ini adalah baut nipple kaliper untuk pembuangan anginnya, punya motor Yamaha ya, karena punya motor Yamaha yang ukurannya agak kecil. Jika pakai punya Honda itu lebih besar ya ukuran diameternya. Di sini juga sudah ada dratnya. Oke, jadi jika ingin menggunakan baut kaliper ini nanti bisa dipotong di bagian sini ya, dipotong lalu disambung ke sini ya. Oke guys, jadi yang saya gunakan ini pakai punya karburator. Oke, langsung aja ke prosesnya ya. Oke guys, yang pertama kita bor dulu ya bagian lubangnya ini menggunakan mata bor yang untuk ukuran baut 10 ya, karena ini menggunakan ukuran baut kunci 10. Jadi kita bor dulu bagian ini lubangnya. Usahakan mengebornya lurus ya, jangan sampai miring. Oke guys, ini sudah tembus ya sampai bagian dalamnya seperti ini. Oke guys, setelah dilakukan proses pengeboran gunakan tap M6 ya, gunakan tap M6, kita tap dulu bagian lubangnya ini. Oke guys, setelah selesai melakukan pengetapan langsung pasang pipa bekas tutup karburator tadi ya. Oke, jadi ini bagian atasnya ini sudah saya potong ya, sudah saya potong sedikit di bagian atasnya, jadi sisakan bagian tonjolannya ini ya sebagai pengunci untuk selangnya nanti ya. Oke, jadi makanya kenapa saya pilih ini, karena di ujung pipanya ini sudah ada tonjolannya seperti ini ya. Ini sangat bagus untuk penguncian dari selangnya nanti ya, supaya tidak mudah lepas ya guys ya. Oke, langsung aja kita pasang ya.
Oke, jadi ini sudah dipastikan sangat kuat ya guys ya, karena ini pun untuk memasukkannya agak sedikit padat ya. Oke, sudah. Oke, jadi usahakan dia jangan sampai berlebih ya, usahakan jangan sampai keluar ujungnya, karena nanti akan mengganjal dari tutup radiatornya ya. Ini saya kendorkan lagi sedikit. Oke, sudah cukup ya. Oke, setelah ini lakukan proses pengeliman ya, supaya menghindari kebocoran dari bagian sela-selanya ini. Oke guys, sebelum pengeliman ini saya bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirannya ini ya dari kotoran, supaya lemnya dapat melekat dengan baik ya. Oke, saya bantu dengan sikat. Di sini saya membersihkannya menggunakan bensin ya guys ya. Oke guys, seperti inilah kondisinya setelah dibersihkan ya. Setelah dirasa cukup bersih, langsung kita lakukan proses pengeliman ya. Oke, jadi di sini yang lem yang saya gunakan itu lem epoksi ya, seperti ini, atau biasa disebut juga dengan lem porting. Oke guys, jadi kita campur ya lemnya 1:1. Oke, jadi saran saya lebih baik menggunakan lem ini ya daripada lem Dextone, karena kekuatannya jauh lebih kuat menggunakan lem epoksi seperti ini ya, atau lem porting ini. Kekuatannya bisa 3 kali lipat ya daripada menggunakan lem Dextone ya, yang hitam putih. Lebih baik menggunakan lem ini ya guys ya. Tapi jika tidak ada lem ini pun bisa menggunakan lem Dextone juga ya guys ya. Tapi jika menggunakan lem Dextone, bagian dratnya ini tadi bisa dikasih sel tip dulu ya, dikasih sel tip supaya menghindari ya kebocoran. Jika teman-teman ragu, bisa menggunakan sel tip lagi ditambah sel tip, tapi biasanya saya jika sudah menggunakan lem porting ini tidak perlu ditambah sel tip lagi ya guys ya, karena sudah sangat kuat sekali. Dan antara drat dan besinya ini pun juga sangat rapat ya, jadi untuk resiko kebocoran itu sangat minim sekali guys ya. Oke, ini kita campur seperti ini ya sampai tercampur merata. Oke, setelah campur merata langsung kita lem di bagian pinggirnya ini ya, secara melingkar seperti ini. Oke guys, agak sedikit ditekan-tekan ya bagian pinggirnya ini, supaya bagian lemnya dapat menutup rapat dengan sempurna. Oke guys, seperti inilah hasil dari pengelimannya ya. Ini sudah selesai proses pengelimannya, tinggal menunggu lemnya kering aja ya guys. Oke guys, jadi lem ini kelemahannya hanya satu guys ya, waktu proses pengeringannya lebih lama ya daripada lem Dextone. Jadi ini untuk kering lemnya membutuhkan waktu lebih lama ya. Oke, jadi biarkan aja sampai kering ya, sekitar 4-5 jam baru kering total ya, kering sempurna ya. Oke guys, dan ini pun walaupun keringnya belum kering, ini untuk pipanya ini sangat kuat ya, sudah mengunci kuat karena tadi sudah ditap ya. Lihat, ini sudah kuat ya, walaupun lemnya masih lembek belum kering. Sudah dipastikan ini nanti ketika lemnya kering jadi tambah kuat lagi guys ya. Oke guys, nanti ini tinggal menunggu lemnya kering baru bisa langsung dipasang ya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat, sampai jumpa.